Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ki- Waalaikumsalam. Ya, kita lanjutkan ya materi kita siang ini ya, yaitu tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Masih bab yang sama ya, bagian terakhir dari bab 2. Bab 2 pembahasan kita ya, kalau bukunya Hexaseq ya, Eigenheck punya Eigenheck itu bab 3 malahan ya. Nah, ini ya, sudah lihat ya di monitor ya, slide-nya ya. Oke. Ya, jadi masih bab tentang teori elektromagnetika, ya, foton dan cahaya. Nah, ini bagian berikutnya, ya ini ya, bab 3 ya, kalau di bukunya Eigenheck sini ya. Eigenheck, ya. Jadi bagian berikutnya ya, yaitu tentang apa? Spektrum ya. Spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu ya, spektrum tuh kayak kayak apa ya? Ya kayak isi ya, isi atau rentang ya, rentang atau terdiri dari apa saja ya. Gelombang elektromagnetik itu ya, dari yang frekuensinya paling rendah atau panjang gelombangnya paling panjang sampai yang frekuensinya paling tinggi atau panjang gelombangnya yang pendek ya, panjang gelombang pendek, frekuensi tinggi panjang gelombang pendek kan gitu ya, saling saling berkebalikan ya. Nah, itu. Jadi terlihat di sini ya, kalau atau tak besar besar ya gitu. Nggak kelihatan di sini. Nah, ini agak 120 lah gitu ya. 120. Nah, ini ya. Ini ya dari frekuensi yang paling bawah. Ini kan frekuensi paling bawah kan satu ini ya, 1 kHz ya. 1 kHz itu masuk daerah yang namanya radio frekuensi atau frekuensi radio ya. Frekuensi radio mulai dari ini ya 1 kHz sampai berapa ya? Sampai 1 giga ya. 1 GHz. 1 giga itu 10 pangkat 9 ya. Jadi dari 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 9 Hz ya. Itu masuk dalam spektrum atau berupa ya, berupa gelombang radio atau frekuensi radio ya. Ya, biasanya gelombang radio ini digunakan untuk komunikasi ya. Untuk komunikasi baik itu untuk siaran radio ya, siaran radio maupun siaran televisi ya. Ini kan ya. Ya, ya ini ada di sini terlihat ya di sini ya. Ada broadcast ya, FM radio ya. Terus kalau TV ada PHF, ada UHF ya. Terus radar ya, termasuk radar di perbatasan ya, perbatasan antara apa ini gelombang radio sama gelombang mikro. Terus power line ini maksudnya itu yang dipakai untuk ini listrik ya, aliran listrik, listriknya PLN ya, listriknya PLN yang bisa dipakai untuk transmisi listrik, biasanya menggunakan tegangan tinggi ya, ya pakai kabel tegangan tinggi itu namanya power line ya. Jadi pokoknya untuk saluran kabel ya, kabel untuk transmisi daya listrik dari satu tempat ke tempat lain yang jauh gitu ya. Itu menggunakan frekuensi radio. Terus kemudian kalau di atasnya lagi masuk dalam gelombang mikro. Kalau gelombang mikro itu dari ini ya, dari 1 giga sampai berapa ini? Ya sampai tera ya, hampir tera lah mungkin ya, hampir tera ini. Ya dari 1 GHz sampai 1 tera ya.
dari 10 pangkat 9 Hz sampai 10 pangkat 12 Hz. Itu masuk gelombang mikro ya. Ya, jadi itu. Terus kalau di atasnya lagi, ya sudah masuk kelompok cahaya ya. Sudah masuk jadi kalau yang di bawahnya baik frekuensi gelombang radio maupun gelombang mikro ini masuk dalam kelompok ini ya, kelompok apa itu? Ya, termasuk sebut aja kelompok gelombang radio ya. Tapi kalau yang berikutnya mulai dari infrared, light sampai ultraviolet itu kita kelompokkan dalam kelompok cahaya lah gitu ya, kelompok cahaya. Meskipun cahayanya cuma sempit gitu ya. Jadi di atasnya microwave ada namanya ini infrared ya, inframerah ya. Dari 1 tera sampai berapa ini? Sampai 10 pangkat 14-an ya. Ya, terus kalau cahaya tampak, light ini cahaya tampak ya. Sempit sekali ya cahaya tampak. Kalau kalian cermati sempit sekali cahaya tampak ini ya. Coba lain-lainnya kan lebar nih ya. Gelombang radio rentangnya cukup lebar ya. Microwave ya agak kecil ya. Infrared juga lumayan lebar ya. Cahaya tampak sedikit aja, kecil sekali nih ya. Habis itu ultraviolet ya, UV ya. Nah itu. Terus kemudian kalau di atasnya lagi, itu masuk di atasnya lagi ya. Masuk ini sinar X ya. Ini sudah masuk ini apa itu namanya? Radiasi ya. Masuk dalam kelompok radiasi ya. Yaitu apa? Sinar X sama sinar gamma ya. Masuk dalam kelompok gelombang radiasi. Ya, sinar X itu panjang gelombangnya berapa sinar X di sini ya? 10 pangkat berapa ini? Ya di sini ada ya, 10 pangkat ini 12, 13, 14. Mungkin 10 pangkat ini ya, 10 pangkat 15 ya. 15, 16, 17. Ya, 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 17 lah. 18, 17, 18 lah di antara itu ya. Kemudian berikutnya baru yang paling tinggi ini sinar gamma. Sinar gamma. Jadi itu adalah spektrum ya. Spektrum atau rentang ya. Rentang dari gelombang elektromagnetik gitu ya. Nah, mungkin kalian tanya ya, terus yang menjadi penyebab perbedaan itu apa ya? Kok ada gelombang radio, gelombang mikro, terus infrared, cahaya tampak, ultraviolet, itu terkait dengan sumber ya, sumber penghasilnya ya, sumber penghasil dari gelombang tersebut, gitu ya. Kalau frekuensi radio ya, biasanya penghasilnya itu ini, yaitu berupa antena ya, rangkaian antena ya. Gelombang radio kan gelombang berasal dari radiasi antena ya. Jadi antena biasanya terkait dengan sirkuit elektronika ya. Itu ya, dari elektronika itu. Jadi menggunakan antena ya, sirkuit rangkaian elektronika kalau gelombang mikro. Maaf, kalau gelombang radio ya. Jadi gelombang radio biasanya dihasilkan oleh antena ya. Oleh antena rangkaian elektronika. Kalau gelombang mikro, nah ini nanti ukurannya lebih kecil lagi ya. Jadi biasanya menggunakan rangkaian-rangkaian gelombang mikro ya. Jadi biasanya itu ya sebetulnya mirip ya, mirip antara gelombang radio sama gelombang mikro. Cuma kalau gelombang mikro itu rangkaiannya bersifat ini ya, bersifat lebih tinggi frekuensi ya. Ya, jadi rangkaiannya beda ya. Jadi tidak lagi berupa rangkaian elektronika biasa ya. Tapi ada namanya rangkaian gelombang mikro ya. Microwave circuit gitu ya. Kalau radio frekuensi ya, jadi rangkaiannya agak beda antara gelombang mikro sama gelombang radio ya. Sudah bukan lagi rangkaian elektronika ya. Tapi untuk rangkaian memang khusus gelombang mikro ya. Nah, kemudian kalau infrared ya, itu terkait dengan kalor biasanya ya. Biasanya pembangkitan cahaya infrared termasuk
light ya, termasuk ultraviolet ya, itu biasanya dihasilkan oleh benda-benda yang bersuhu tinggi gitu ya. Biasanya gitu. Jadi terkait dengan benda terkait dengan suhu ya. Suhu. Jadi meskipun perkembangan selanjutnya tidak lagi berdasarkan suhu benda ya. Ya, soalnya kalau berdasarkan suhu benda kan biasanya itu apa itu efisiensinya kan rendah ya. Contohnya lampu pijar kan. Lampu pijar itu kan berdasarkan panas ya. Kalau yang efisiennya tinggi ya tidak lagi menggunakan lampu pijar ya. Kalau yang teknologi terbaru kan sudah menggunakan apa? LED ya, light emitting diode itu ya. Nah, itu efisiensinya tinggi ya. Gitu. Jadi kalau LED itu berdasarkan apa itu eksitasi ya. Jadi lebih ke arah skala atomiknya. Tapi sebetulnya prinsipnya sama ya, cuma masalah apa itu efisiensi. Jadi teknologinya lebih tinggi sehingga efisiensi pembangkitan cahayanya itu lebih tinggi ya. Artinya tidak banyak energi yang hilang menjadi kalor. Kalau bola lampu itu kan banyak energi yang hilang menjadi kalor ya. Tapi kalau menggunakan LED itu boleh dikatakan lebih banyak yang menjadi cahaya ya. Meskipun ada kalornya juga ya, tapi kan kecil ya. Itu ya. Jadi infrared, light, ultraviolet itu bisa dihasilkan dari kalor, bisa juga dihasilkan menggunakan lampu LED ya. Tergantung panjang gelombangnya saja nanti ya. Jadi beda lagi gitu ya. Nah, terus kemudian yang lebih tinggi lagi yaitu sinar X. Nah, ini sudah lain lagi ya. Kalau sinar X nanti terkait dengan tabung ya. Namanya tabung sinar katoda ya. Jadi tabung sinar katoda ya. Kemudian kalau sinar gamma, wah ini sudah terkait dengan inti atom ya. Jadi peristiwa-peristiwa di dalam inti atom. Gitu. Ya, tapi kalau mau dilihat secara skala ini ya, skala dari kacamata fisika atom gitu ya. Kalau pembangkitan gelombang apa itu gelombang elektromagnetik. Kalau sinar gamma kan dari inti atom ya. Dari sumbernya dari inti atom. Jadi inti atom yang tidak stabil ya akan memancarkan sinar gamma sehingga dia menjadi stabil gitu ya. Itu sinar gamma ya. Kalau sinar X pembangkitnya bukan inti atom tapi elektron ya. Ya. Jadi dia lebih energinya lebih rendah karena elektron. Tapi elektronnya apa? Elektron di bagian dalam. Jadi kan atom itu kan ada banyak elektron ya. Kalau Astagfirullahaladzim. Sebentar ya. Ada ini ya. Bentar ya. Ada insiden sebentar ya. Oke, Pak.
Oke, saya lanjutkan ya. Ya, maaf ya, tadi ada sedikit insiden ya. Oke, anak saya gak nakal itu ya. Oke ya. Itu ya. Jadi kalau sinar gamma itu pembangkitannya berasal dari sumbernya itu ya, sumber gelombangnya berasal dari getaran ya, getaran atau osilasi yang terjadi pada elektron di bagian dalam ya, itu cahaya. Nah kalau yang ultraviolet, terus cahaya sama infrared itu dihasilkan oleh elektron di bagian luar gitu ya. Ya jadi yang 3 kelompok ini, satu grup ini ya, ultraviolet, light, sama infrared itu dihasilkan oleh apa tadi? Elektron di bagian luar ya, elektron yang berada di bagian luar dari atom gitu ya. Nah, kalau yang kelompok bawah ini yaitu microwave sama radiofrekuensi itu dibangkitkan oleh elektron yang tidak terikat ya. Ya, elektron yang bebas gitu ya. Jadi elektron yang tidak terikat oleh atom. Kalau yang di atasnya lagi kan dia elektron yang berada di dalam atom ya. Kalau gelombang radio sama microwave itu adalah elektron yang mengalir di dalam bahan pengantar ya. Itu ya, dalam rangkaian lah. Dalam rangkaian elektronik kalau radiofrekuensi ya, atau dalam rangkaian gelombang mikro untuk microwave gitu ya. Itu ya. Ini di sebelahnya ada penjelasan ini ya, ini teman-teman. Tadi sini ada penjelasan terkait ini ya. Nah, ini loh. Nah, ini loh ya. Jadi tergantung pada sumber ini loh. Kalau kalau sinar gamma kan inti atom ya. Kalau X-ray itu kan elektron di bagian dalam ya. Kalau yang ini elektron di bagian luar ini ya. Ya, kemudian kalau yang microwave sama ini kan, nah ini kan electronic circuit ini ya. Electronic circuit. Ya, ini adalah sumbernya. Jadi macam-macam itu bergantung perbedaan dari sumbernya tadi itu ya. Sumber ya. Sumbernya. Jadi maksud saya itu gini, kalau di sini kan terlihat jelas batasnya ya. Batasnya kok sepertinya tegas gitu ya. Dari frekuensi ini ke frekuensi ini tuh gelombang radio ya, dari gelombang ini sampai ini gelombang mikro. Tapi nanti dalam realitanya nggak seperti itu ya. Jadi kadang batasnya itu jadi gini, kadang kala frekuensinya sama ya. Frekuensinya sama, kadang dia gelombangnya jenisnya beda ya. Ya misalkan katakanlah ini ya. Misalkan katakanlah ambil aja misalkan ini ya, ini. Nah, ini berapa nih ya? Sekitar inilah 1 terahertz ya. 1 terahertz ini bisa juga gelombang mikro, bisa juga gelombang infrared. Kenapa kok begitu? Ya bergantung sama sumbernya ya. Jadi kalau dia dari sumbernya berbeda ya, meskipun frekuensinya sama, nanti jenis gelombangnya itu berbeda ya. Ini kan di sini kan disebutkan ya sumbernya ya. Kalau microwave kan berasal dari ini itu tadi ya, elektron yang di dalam rangkaian itu ya. Kalau infrared kan berasal dari elektron luar ya. Elektron luar itu nanti bisa jadi perbedaannya hanya masalah sumber ya. Jadi batas-batasnya kadang itu tumpang tindih ya. Nggak tegas seperti yang di sini nih. Cuma ini kan gambaran secara umum saja ya, secara global aja ya. Tapi dalam kenyataannya ada tumpang tindih ya, terutama di bagian perbatasan ini ya, antara jenis-jenis gelombang tersebut ya. Oke ya itu ya. Ini tadi udah ya. Nah terus tak kecilin ya. Nah kalau ini tak kecilin aja nih ya. Tentang gelombang radio ya, tentang gelombang radio ya. Jadi gelombang radio itu yang pertama kali menemukan tuh Heinrich Hertz. Jadi Heinrich ini adalah orang atau penemu gelombang radio. Ya.
Nah, sebelum Henry menemukan gelombang radio, teorinya maksudnya itu apa, hipotesis ya. Hipotesisnya itu dibuat oleh Maxwell seperti yang kita bahas kemarin itu ya. Di pertemuan keberapa? Di pertemuan minggu lalu ya. Itu kan saya membahas persamaan Maxwell ya. Jadi persamaan Maxwell itu memprediksi atau menduga bahwa di alam semesta itu ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang radio yang kita kenal gelombang radio. Cuma waktu itu belum terbukti ya, belum bisa membuktikan ya, hanya bersifat teori atau hanya bersifat matematika saja ya. Jadi hanya persamaan-persamaan matematika, tapi belum terbukti secara nyata ya di alam semesta. Baru ini Hertz ya, Henry Hertz yang menemukannya ya. Kemudian setelah Henry Hertz baru nanti dimanfaatkan untuk komunikasi ya. Nanti ya beberapa puluh tahun berikutnya ya penggunaannya untuk komunikasi ya. Kalau nggak salah penemunya Marconi itu ya. Jadi penggunaan apa itu gelombang radio untuk mengirim sinyal ya, mengirim informasi ya. Kalau nggak salah sih. Itu ya. Jadi itu tentang gelombang radio ya. Nah, terus kemudian yang di atasnya lagi yaitu gelombang mikro. Ya, gelombang mikro di sini dituliskan dari 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 12. Ya, jadi gelombang mikro ini ya, kalau dibandingkan dengan gelombang radio ya, yang pertama yang jelas itu apa? Panjang gelombangnya sangat pendek ya. Jadi ordenya itu dalam orde berapa? Senti sampai mili ya. Kan beda dengan gelombang radio. Kalau gelombang radio kan ordenya meter ya. Meter, kilometer ini. Kalau ini sentian gitu ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu adalah ini ya. Kemampuan penetrasinya ya. Ya, jadi penetrasinya itu ini ya. Lebih kecil dari 1 senti ya sampai 30 meter ya. Gitu ya. Jadi itu ya. Nah, kemudian kelebihan dari gelombang mikro ya. Gelombang itu adalah ini ya. Ini kan digunakan untuk komunikasi ya. Seperti pada ini. Komunikasi astronomi ya. Ya, jadi dia itu bisa digunakan untuk ya kalau di buku ini ya, di bukunya Hertz ini, Eigenhertz ini lebih ke arah penerapannya dalam bidang astronomi ya. Kalau kalian amati ini ya, gitu ya. Jadi komunikasi sekarang ini lebih ke arah menggunakan gelombang mikro ya daripada gelombang radio ya. Mungkin pertimbangannya karena kualitas ya. Kualitas sinyal yang dibawa oleh gelombang mikro itu lebih bagus daripada menggunakan gelombang radio ya, yang frekuensinya rendah itu ya. Termasuk juga mungkin di dalamnya kapasitasnya, kapasitas informasi yang bisa dibawa oleh gelombang mikro itu lebih bagus daripada menggunakan gelombang radio ya. Sebagai contoh misalkan ya, gelombang yang digunakan untuk siaran televisi itu kan ya, itu kan harus mempunyai frekuensi lebih tinggi dari gelombang yang digunakan untuk siaran penerima radio ya. Karena di dalam siaran televisi kan ada banyak sinyal yang harus dibawa ya. Selain sinyal suara juga ada sinyal gambar. Gambar pun nanti terbagi lagi ya menjadi bagian hitam putihnya dan bagian warnanya ya. Jadi dia butuh yang frekuensi lebih tinggi untuk membawa informasinya dibandingkan siaran radio ya. Jadi itu kelebihan dari gelombang mikro ya. Penggunaannya dalam telekomunikasi ya. Kalau di sini lebih banyak penjelasannya untuk ini ya, untuk
astronomi ya, untuk menganalisa galaksi ya, struktur dan bentuk galaksi. Itu menggunakan gelombang mikro ya. Kemudian kalau di atasnya lagi itu, nah kalau ini sudah masuk, oh masih gelombang mikro ya. Ini gelombang mikro ya. Nah, mungkin ada pertanyaan gini ya, apa kaitannya ya gelombang mikro dengan gelombang mikro dengan oven ya? Apa kaitannya antara gelombang mikro sama oven? Ini kan di sini disebut apa? Microwave oven ya. Jadi ternyata gini, ternyata gelombang mikro itu ya, kalau terkena ya, terutama di sini apa? Atom hidrogen ya, biasanya gitu. Ya, terutama atom hidrogen ini loh. Ya, pokoknya ini loh. Ini kan non polar molekul. Ini karbon dioksida, hidrogen, nitrogen, oksigen. Foton. Jadi gitu. Jadi gelombang mikro itu ya, kalau apa itu, kalau mengenai molekul-molekul ya, terutama molekul-molekul yang mengandung atom hidrogen ya, mengandung molekul air gitu. Itu ya. Itu nanti bisa menyebabkan dia itu bergetar ya. Bergetar. Jadi dia menyerap ya. Ya mungkin karena frekuensinya sesuai ya, antara frekuensi gelombang mikro dengan frekuensi vibrasi ya, frekuensi getaran, istilahnya resonansi gitu ya. Maka nanti energinya terserap ya. Nah, energi terserap itu nanti menghasilkan panas. Gitu ya. Jadi panasnya itu melalui penyerapan penyerapan energi dari gelombangnya. Jadi kan beda dengan pemanas biasa ya. Kalau pemanas biasa kan lewat kalor kan gitu ya. Lewat kalor yang dihasilkan oleh pembakaran. Kalau ini tidak lewat kalor, tapi menggunakan penyerapan energi dari gelombang ya oleh molekul-molekul ya, terutama molekul air gitu ya. Sehingga nanti akan menghasilkan panas. Ya. Jadi di sini ini loh disebut dengan nama apa? Penyerapan foton. Foton itu cahaya ya. Atau lebih tepatnya foton itu gelombang lah ya. Artikan aja foton itu gelombang. Pokoknya di sini kan bukan cahaya ini ya. Ya jadi penyerapan foton yaitu dengan lewat apa itu energi rotasi ya. Jadi energi rotasi. Karena wilayah gelombang mikro itu terkait dengan rotasi molekul ya. Nanti ada rotasi molekul, nanti ada vibrasi molekul. Kalau vibrasi molekul itu sudah masuk itu inframerah ya. Jadi inframerah itu terkait dengan getaran molekul. Kalau yang gelombang mikro masih ini ya, putaran ya, rotasi, putaran molekul. Energi putaran molekul. Jadi molekulnya berputar bolak-balik gitu ya. Itu nanti akan menghasilkan panas. Jadi tidak lewat apa itu aliran panas ya, tapi lewat penyerapan gelombang. Itu yang membedakan antara microwave oven dengan kompor yang kompor pada umumnya ya. Jadi cara kerjanya beda. Kemudian masuk gelombang berikutnya ya, yaitu infrared. Ya. Nah, kalau infrared tadi saya singgung terkait ini tadi ya. Vibrasi dari molekul ya. Ya, vibrasi dari molekul itu. Ya, jadi biasanya kalau semakin tinggi suhunya, semakin tinggi, semakin cepat ya energi getaran dari molekulnya, gitu ya. Jadi itu adalah infrared. Jadi infrared ini ada juga yang bilang menyebut gelombang panas ya, atau radiasi panas gitu ya. Radiasi panas lah infrared itu. Jadi kan kalian tahu ya di apa itu di perpindahan panas ya. Perpindahan panas itu kan ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Apa aja ya? Perpindahan panas itu ada 3 macam itu apa saja? Masih ingat kalian?
terkait dengan perpindahan panas ya. Perpindahan panas itu dari satu benda atau satu titik ya, lebih tepatnya ya. Dari satu titik ke titik lain. Itu kan ada 3 cara ya perpindahan panas. Yang pertama itu apa? Konduksi, Pak. Konduksi, ya. Konduksi, benar. Yang kedua apa? Konveksi. Konveksi. Ya. Bedanya apa konduksi sama konveksi itu? Kalau konveksi itu seperti air yang kayak bener. naik gitu bener, pas air, digodok. bener, air. Konveksi atau terkait enggak dengan pas air, ada bener. kebakaran, asapnya, bener. udaranya bikin daun kebakar atau apa gitu. Ya, benar, benar. Kira-kira begitu, Pak. Ya, benar. Jadi konveksi itu benda apa tuh medianya ikut gerak ya. Media kan kalau konduksi kan enggak ikut gerak. Misalkan kalian pegang batang logam ya. Batang logam ujungnya dikenakan api, ujung yang kalian pegang yang jauh dari api kan lama-lama panas ya. Atau sendok lah, kalian pegang sendoknya ditaruh di tempat panas ya, kan ikut panas juga ya. Itu namanya konduksi. Konduksi itu yang pindah panasnya ya, tapi medianya tidak ya. Tapi kalau konveksi kayak tadi yang disebut Gali tadi ya, air kan itu ya, aliran air atau udara ya, kayak asap itu kan. Nah itu kan konveksi itu. Jadi medianya ikut gerak. Itu konveksi. Nah kalau radiasi gimana? Kalau radiasi itu, radiasi nggak perlu semua ya, nggak perlu media ya. Jadi kalau konduksi pakai media, konveksi pakai media, medianya gerak ya. Kalau radiasi nggak perlu. Nah, radiasi itu ya infrared ini ya. Jadi kalau kita ngomong radiasi itu kita sebutnya bahas infrared. Jadi infrared ini bisa juga kita sebut dengan nama radiasi panas ya. Jadi radiasi panas itu merambat di ruang hampa berupa gelombang. Gelombang elektromagnetik yang masuk dalam daerah ya atau spektrum atau rentang ya. Gelombang panas atau infrared. Kenapa sih kalau disebut infrared ya? Ada yang tahu? Kenapa sih kalau disebut infrared? Ada yang tahu? Kenapa gelombang disebut infrared ya? Kan gelombang panas itu namanya ya. Gelombang infrared atau gelombang panas ya. Kenapa disebut infrared? Ini ada ceritanya ya kenapa disebut infrared ya. Artinya kalian harus tahu dulu infra itu apa, red itu apa kan gitu ya. Red itu apa? Merah. Red itu merah. Dengan merah yaitu cahaya tampak dengan frekuensi ya merah ya. Paling ya rendah. Kali. Paling rendah, benar. Infra, kalau infra apa tuh? Benar, red itu merah kan bahasa Inggris. Kalau tidak salah infra itu berarti rendah atau apa? Rendah, benar rendah. Di bawah kan itu ya. Ya. Di bawah atau rendah. Jadi ya kira-kira infrared seperti gelombang yang frekuensinya lebih di bawahnya merah tadi. Ya, benar sekali. Tepat sekali itu kali ya. Jadi infrared itu adalah gelombang yang frekuensinya di bawahnya gelombang merah ya. Maksudnya gelombang sinar merah ya. Sinar berwarna merah atau cahaya berwarna merah. Dan itu nggak tampak ya. Jadi cahaya infrared itu nggak bisa dilihat. Soalnya mata manusia hanya bisa melihat yang cahaya tampak tadi ya. Dari red sampai sampai violet ya. Di bawahnya red nggak bisa dilihat ya. Dan itu masuk kelompok gelombang panas. Ya tadi radiasi tadi. Kemudian diberi nama infrared karena ya tadi penamaannya berdasarkan letaknya itu di bawah atau frekuensinya di bawah frekuensi sinar merah, itu maksudnya itu ya. Nah ini ya, apa ini tadi ya, infrared. Ya ini tentang apa ini terkait dengan spektrum dari radiasi matahari ya. Spektrum radiasi matahari itu ini ya. Jadi ini grafik apa ini? Grafik energinya ya. Yang ini energi nih ya. Iradian itu berarti kalau satuannya kan apa ini? Watt. Ya coba tak besarin dikit ya. Satuannya itu kan ini ya. Satuannya apa ini? Watt. Bentar ya. Ya satuannya kan ini ya. Watt per meter persegi per nanometer, panjang gelombangnya itu ya, nanometer ya. Oke, gitu ya. Nah, itu ya. Terus yang ini panjang gelombangnya ya.
Yang ini panjang gelombangnya, ini energinya itu ya. Nah, kalau kita cermati ya, yang dikeluarkan oleh matahari katakanlah ini ya, kan mulai dari ini ya, berapa ini? Sekitar 250 nanometer ya sampai 2500 ya. Kemudian naik ya. Kemudian puncaknya lalu kemudian turun ya, turun secara perlahan gitu ya. Jadi puncaknya berada di ini, di mana? Di daerah berapa ini? 500-an ini ya. Masuk daerah cahaya tampak ini loh. Jadi ini loh, ini ada garis putus-putus ini ya. Ini loh. Ini batas ya. Batas antara cahaya tampak dan ultraviolet ya. Kalau yang ini adalah batas antara apa ini cahaya tampak dan infrared atau sinar panas tadi ya. Ya, jadi itu adalah spektrum pancaran dari sinar matahari ya. Jadi puncaknya di cahaya tampak dia. Jadi yang apa itu diradiasikan ya, dipancarkan paling kuat itu ternyata puncaknya berada di cahaya tampak gitu ya. Terus ini ada 3 ya, ada yang warna apa ini? Ada yang warna merah. Warna merah ini apa ini? Warna merah ini menyatakan apa? Radiasi pada apa? Permukaan ya. Pada level apa? Laut ya. Ya. Pada level laut. Kalau yang kuning itu apa ini loh? Jadi matahari di top ya di atas atmosfer gitu ya. Jadi di atas atmosfer itu. Kemudian kalau yang ini adalah apa nih? Spektrum benda hitam ya, black body pada suhu. Jadi mungkin ini dibandingkan ya antara pancaran radiasi di atmosfer ya, di puncak atau tingkat atmosfer sama di permukaan laut ya. Jadi kalau kalian cermati kan antara yang warna kuning sama yang warna merah kan lebih tinggi yang kuning kan ya. Kenapa kok begitu? Ya jawabannya jelas saja ya. Ada energi yang diserap oleh atmosfer kan itu ya. Jadi sebelum masuk atmosfer itu yang warna kuning itu loh. Puncaknya kuning itu loh ya. Sebelum kan di top ya, top berarti kan di atasnya atmosfer ya. Tapi ketika sampai di permukaan laut ini kan warna merah ini ya. Kan turun itu ya. Jadi ada penyerapan energi oleh ini. Oleh atmosfer ya. Nah, kalau yang warna hitam ini spektrum dari radiasi benda hitam pada suhu berapa ini? 5.250 derajat Celcius ya. Itu jadi pokoknya grafik ini menjelaskan ini loh bahwa apa itu ada penyerapan energi oleh atmosfer gitulah gampangnya gitu ya. Kemudian kalau yang ini grafik ini menjelaskan kalau yang grafik ini menjelaskan apa ini? Ya, ini yang pertama. Oh, sama ya ini ya. Warna hitam ini di apa ini? Di puncak tinggi atmosfer ya. Atmosfer bumi maksudnya itu ya. Atmosfer bumi. Yang merah ini di permukaan laut, terus yang biru itu apa ini? Nanti maksudnya ini ya, Pak. Jadi 10 meter di bawah permukaan laut ya. Ya, kalian bisa bayangkan ya. Kalian bisa bayangkan perbedaannya antara apa itu merah sama biru. Coba kalian bayangkan. Berarti air laut lebih banyak lagi menyerap energi matahari ya dibandingkan atmosfer. Atmosfer kan udara ya. Kalau udara coba selisihnya kan dari apa? Dari hitam ke merah ya. Ya kan masih nggak terlalu mencolok ya, tapi begitu ke biru kan mencolok kan ya. Jadi maksudnya itu penyerapan oleh air laut itu jauh lebih besar ya daripada penyerapan oleh udara di atmosfer bumi gitu ya. Kemudian kalau yang ini apa ini? Apa ini? Yang ini adalah sunlight spectra. Oh, ini dari berbagai sumber cahaya ya. Kalau sunlight berarti kan cahaya matahari ya. Ya, dari cahaya matahari. Spektrumnya ini kan, spektrum dari cahaya matahari itu ini ya. Kalau yang warna merah ini dari apa ini? Dari solar cell ya.
Dari solar cell ini ya. Dari apa? Sel surya ya. Sel surya dari bahan amorf ya. Kalau yang warna biru dari bahan kristal ya. Ya, dari bahan kristal itu terkait dengan kalau solar cell berarti kan apa? Penyerap ya. Penyerap energi. Ya, energi. Jadi kalau kalian bandingkan ya antara yang amorf sama kristal. Sebentar, kalian tahu amorf sama kristal ya? Bedanya apa itu? Di sini ada kata amorf sama kristal. Perlu saya jelaskan dulu apa sih amorf sama kristal itu ya? Ada yang tahu barangkali? Amorf itu apa? Kristal itu apa? Di sini ada bahasan tentang amorf sama kristal ya. Solar cell kan kalian tahu ya, solar cell kan sudah tahu lah, sel surya kan. Yaitu apa? Mengubah dari cahaya menjadi listrik kan gitu ya. Jadi dia harus nyerap energi cahaya lalu dirubah menjadi listrik. Nah, yang saya tanyakan adalah amorf sama kristal itu apa bedanya itu? Ada yang tahu barangkali? Ini kaitannya dengan ilmu bahan ya. Kristal itu ya. Jadi gini, kalau kalian belum tahu ya, kristal itu terkait dengan susunan atom-atom ya, yang sangat teratur. Jadi susunan atom-atom di dalam zat padat ya, kalau dia teratur itu namanya kristal. Jadi atomnya tersusun rapi, itu namanya kristal. Ya. Kalau susunannya acak ya, itu namanya amorf. Jadi amorf itu susunannya itu apa ya? Ya acak, pokoknya nggak teratur lah gitu ya. Itu namanya amorf gitu ya. Itu apa itu bedanya antara kristal sama amorf ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, kalau yang amorf itu dia lebih banyak ya, ini ya kayaknya menyerap ini ya. Dia lebih banyak menyerap cahaya pada gelombang apa ini? Gelombang pendek ya. 400 sampai 800 ya. Tapi kalau yang kristal ya, dia lebih banyak menyerap di apa ini? Di gelombang cahaya yang panjang ya. Yang panjang itu ya. Ya, itu yang kristal ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan bentuk spektrum dari gelombang cahaya ya, sepertinya ya, ini dugaan saya aja sih, sepertinya lebih bagus menggunakan ini ya, solar cell yang dari bahan amorf ya, daripada yang bahan kristal ya. Soalnya kan di bahan kristal itu kan bentuk grafiknya itu kan tidak apa ya istilahnya, tidak agak berbeda ya daripada bentuk grafik inilah spektrumnya matahari lah ya. Kalau kristal kan hampir ngikuti kan ya. Dia puncak ikuti ya, ketika spektrumnya matahari puncak, dia puncak ya. Nah, ini kan enggak, puncaknya malah di bagian sini gitu ya. Ya, itu berdasarkan analisa saya sih ya. Itu ya. Terus berikutnya nah, setelah inframerah ya. Berikutnya baru masuk ini apa itu? Cahaya tampak. Nah ini ya. Cahaya tampak. Jadi nanti kita hanya bahas yang cahaya tampak ya. Jadi di mata kuliah optika ini kita nanti membahas cahaya tampak ya. Yang sempit sekali ya, dari berapa ordernya ini kan? Ya hanya ini dari berapa 3,84 10 pangkat 14 sampai 7, ya sempit sekali ya. Jadi 10 pangkat 14 saja ya. Padahal lainnya sampai puluhan sampai ribuan kali lipat ya. Ini enggak. Hanya berapa kali lipat dari 3 ke 7 ya. Hanya 2 kali ya. Ya 2 kalian lah. Padahal kalau spektrum lainnya kan sampai ribuan kali lipat ya. Nah itu ya. Jadi itu ya. Jadi kalau awalnya kita membandingkan cahaya itu dengan cara dipanaskan kan dia awalnya kan itu ya. Awal mula kita menghasilkan cahaya kan dengan lewat pemanasan ya. Sebetulnya apa ya? Sebetulnya kayak obor itu kan dari pemanasan ya. Dari obor kemudian
lampu listrik pun ya, lampu listrik kan awal-awal tuh ya, lampu pijar itu kan dari pemanasnya. Tapi yang lebih modern sudah menggunakan cara yang lain ya, tidak lagi menggunakan efek pemanasan ya, tapi menggunakan efek apa itu namanya itu eksitasi ya, eksitasi elektron ya. Jadi tidak melalui suhu ya, tidak melalui pemanasan. Ya sebenarnya prinsipnya sama ya, cuma mekanisme yang terjadi itu lebih bagus ya, lebih menghasilkan efisiensi ya, sehingga lebih banyak energi cahaya yang dihasilkan daripada energi kalor yang terbuang. Ya. Energi kalor itu kan yang terbuang kan ya, tidak menghasilkan cahaya. Jadi lebih banyak infrarednya ya daripada cahaya tampaknya gitu loh maksudnya ya. Itu. Bentar ini. Ini ya. Terus terkait dengan isinya ya. Isi dari spektrum cahaya tampak. Seperti yang sudah kalian tahu kan, warna pelangi kan itu ya. Warna pelangi kan, lulu mana deh. Warna pelangi mulai dari merah sampai violet kan itu ya. Kalau merah itu frekuensinya ini dari 384 sampai 482 ya. Kalau violet yang paling atas itu dari 659 sampai 769 ya. Jadi ini apa? Merah, orange, kuning ya, hijau, biru, lalu violet gitu ya. Gitu ya, dengan order berapa? 10 pangkat 12 atau 1 tera ya, terahertz ya. Kalau panjang gelombangnya menggunakan nano ya, nanometer. Kadang-kala menggunakan Armstrong ya. Tapi berikutnya sepertinya lebih pas menggunakan nanometer ya daripada Armstrong itu ya. Itu cahaya tampak ya nanti yang akan kita bahas di optika itu. Nah, terus kemudian apa ini? Terkait dengan warna ya. Terkait dengan warna. Ya, jadi kalau kalian cermati dari tabel tadi ya, dari tabel tadi ini loh. Sepertinya warna kan terkait dengan panjang gelombang dan frekuensi kan gitu ya. Ya, ada merah sampai macam itu kan. Dan itu benar ya, secara fisika benar ya. Jadi kalau warna merah itu berarti panjang gelombangnya panjang, frekuensinya rendah ya. Kalau warna violet itu panjang gelombangnya pendek, frekuensinya tinggi ya. Yang lainnya di antara itu kan itu ya. Secara fisika warna terkait dengan panjang gelombang atau frekuensi, begitu ya. Seperti tadi ya. Nah, terus kemudian ini yang menarik itu ya, bahwa warna itu ya bukanlah sifat dari cahaya itu sendiri ya. Jadi tidak ada sifat cahaya yang namanya warna itu ya. Tapi warna itu terkait dengan apa itu? Terkait dengan ini, dengan kepekaan dari mata kita ya. Jadi terkait dengan sensitivitas dari mata. Jadi tidak terkait dengan sifat cahaya ya. Tapi terkait dengan respon ya. Respon dari mata manusia. Pokoknya terkait dengan, ya nggak cuma mata ya, termasuk juga di dalamnya itu saraf sampai otak ya. Ya gitu ya. Jadi itu yang digarisbawahi di sini ya, bahwa warna itu tidak terkait dengan sifat cahaya, tapi terkait dengan respon ya, respon dari sistem yang ada di dalam tubuh manusia ya, mulai dari mata, saraf, ya, saraf penghubung antara mata ke otak ya. Gitu ya. Tapi kalau secara fisika ya, ya nanti kaitannya itu ya dengan itu tadi ya, kaitannya dengan frekuensi dan panjang gelombang kan gitu ya. Nanti kaitannya dengan itu. Nah, terus berikutnya apa?
Ya, ini menggambarkan tentang distribusi spektrum cahaya ya. Ya, distribusi pada berbagai sumber cahaya ini sepertinya gitu ya. Pada berbagai sumber cahaya itu. Ya, yang pertama itu ini kan, bentar ini. Pada saat hari yang cerah ya. Ya, pada saat hari ya siang hari lah gitu, daylight gitu ya. Atau pada ini ya, yang berikutnya ini pada langit ya. Langit yang biru ya. Terus ini pada awan putih ya, awan putih. Ya, ini oleh LED ya. Ini oleh alat buatan manusia ya. Kalau tadi kan alami semua ya ini. Ini alami. Kalau ini buatan manusia ini ya, LED. Nah, termasuk ini kan ya. Ini juga buatan manusia ya. Jadi dari cahaya pendar ya. Cahaya pendar. Kemudian ini apa ini? GE itu apa ya? Kalau ya GE itu apa? Soft wave in. Jadi prinsipnya ini adalah pancaran ya. Pancaran radiasi oleh berbagai sumber ya. Sebenarnya ini kan juga dari matahari kan ya, cuma dalam berbagai posisi ya, posisi dan kondisi ya. Ini di siang hari yang cerah ya, ini langit ya, ya pancaran dari langit itu ya. Ini awan ya, awan putih gitu ya. Jadi cahaya yang menembus ya, menembus awan putih gitu ya. Ini oleh sinar buatan manusia ini ya. Cahaya putih dari lampu LED. Kalau ini dari fluoresen, jadi biasanya dihasilkan oleh lampu-lampu itu loh, lampu-lampu pendar ya, atau kalau kita menyebutnya lampu apa itu ya, kayak lampu Philips gitu ya, tapi bukan yang LED ya, lampu apa kalau itu bahasa namanya lampu neon gitu ya, atau lampu reklame lah gitu ya, bukan lampu pijar sih. Jadi lampu yang di dalamnya dikasih bahan yang bisa berpendar ya, kalau ada apa itu, ada elektron lewat ya, loncatan elektron, nanti dia bisa berpendar, itu yang disebut dengan nama fluoresen. Contohnya yaitu lampu neon kalau saya menyebutnya ya di tempat saya itu ya. Tapi bukan yang LED ya, bukan yang LED, bukan yang ya lampu pendar ya istilahnya ya. Jadi kalau kalian cermati, kalau lampu pendar itu modelnya itu ya hanya puncak-puncak tertentu ya. Soalnya ini terkait dengan ini kan, terkait dengan unsur yang berpendar tadi itu ya. Jadi hanya tertentu saja ini puncak-puncaknya ini kan. Jadi istilahnya itu diskrit gitu ya. Kan beda dengan yang lainnya kan kontinu ini ya, nggak diskrit kan. Pisah-pisah ini puncak-puncak ini kan tidak nyambung ini ya. Nah, itu. Jadi ini adalah menjelaskan spektrum dari berbagai sumber penghasil cahaya ya. Dari 400 sampai 750 semua kan ya. Berarti kan cahaya tampak ini ya. 400 sampai 750 ya cahaya tampak. Nah, sebetulnya kalau biasanya yang dijadikan patokan ya terkait cahaya tampak biasanya itu orang banyak mengacu dari cahaya matahari ya sebagai acuan ya. Itu biasanya tuh gitu ya. Kenapa kok begitu ya? Karena cahaya matahari itu dikatakan memiliki spektrum yang lengkap ya. Spektrumnya lengkap dibandingkan dengan cahaya-cahaya yang lain ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah apa ini? Oh, kalau ini terkait dengan sebentar ini sudah ya. Kalau terkait antara cahaya dan material ya. Cahaya dan material ya. Yang pertama dengan model warna ya. Model warna itu ada model RGB ya. RGB, R dari red, ya.
G-nya itu green ya, B-nya blue, disebut RGB ya. Selain RGB ada lagi ya, CMYK, C-nya itu dari cyan, ini cyan ini ya. M-nya itu magenta, Y-nya yellow. Ya. Terus K-nya itu apa nih kok black ya? Oh, dan ini CM itu cyan, magenta, yellow, and key. Oh, key itu black ya. Key kuncinya ya. Ya, jadi ada empat model warna ya. Kalau saya biasanya lebih banyak menerapkan yang RGB ya. Jadi kalau di perkuliahan saya pengolahan citra digital ya, itu nanti model yang saya gunakan ya model RGB ini ya. Kalau model CMYK ini saya kurang begitu tahu ya. Tapi kalau RGB saya tahu banyak ini ya, kalau yang model RGB itu. Ya, jadi RGB penerapannya ya ini pada televisi warna ya, kamera warna, ya, scanner ya. Pokoknya hampir semua alat-alat yang kita gunakan menggunakan model RGB ya, TV, kamera, ya, dan lain-lain ya, itu menggunakan RGB. Nah, kalau yang CMYK itu digunakan di ini ya, di penyetakan warna ya, percetakan warna ya. Jadi pencetakan warna ya. Ya, jadi beda di penerapan ya. Jadi kalau RGB lebih umum ya. Kalau CMYK hanya digunakan di ini ya, di penyetakan warna. Ya, terkait dengan 4 macam tinta ini ya. Itu 4 macam tinta ya, yaitu tinta berwarna cyan. Cyan itu ini warna gini ya, cyan itu ini ya. Warnanya kayak gini cyan ya. Terus lalu magenta. Magenta mirip kayak merah muda gitu ya. Lalu yellow ini sama hitam ya. Hitam itu key-nya ya. Nah, kalau RGB kayak gini nih RGB nih ya. Ini kalau RGB jadi warna dasarnya 3 ya, red, green, blue ya. Terus kemudian campuran antara ketiganya ya. Jadi kalau red, green, blue saya campur nanti menghasilkan warna putih. Nah, warna putih itu ya. Kalau merah sama hijau saya campur menghasilkan kuning ya, yellow ini ya. Kalau apa itu? Red sama blue saya campur menghasilkan magenta ini. Kalau green sama blue saya campur menghasilkan cyan ini ya. Gitu ya. Itu kalau teori RGB ya. Teori warna RGB. Kalau yang teori CMYK ya, jadi dia tadi kan ada ini ya, ada C cyan ya. Cyan lalu magenta lalu yellow ya. Nah, kalau cyan, magenta, yellow saya campur nanti dihasilkan black ini ya. Ya, campuran dari cyan, magenta, yellow menghasilkan black gitu ya. Kalau cyan sama yellow menghasilkan green gitu ya. Magenta sama yellow menghasilkan red. Ya. Jadi terkait ini loh. Jadi terkait dengan printer ya, penyetakan ya. Terkait dengan tinta ya. Tapi kalau yang RGB digunakan untuk monitor ya, display ya, layar. Layar. Jadi yang ini terkait dengan layar, dengan peralatan elektroniknya ya. Kalau ini terkait dengan penyetakannya ya, printingnya itu ya. Kalau saya RGB tahu banyak ya, tapi kalau yang ini saya kurang begitu tahu ya, kalau yang model CMYK itu. Nah, terus kemudian berikutnya itu apa ini? Terkait dengan reflektansi sama transmitansi ya. Ya, reflektansi sama transmitansi. Ya, jadi kalau reflektansi itu apa? Transmitansi itu apa ya?
Terkait dengan apa itu? Reflektansi sama transmitansi itu bedanya apa ya? Ada yang tahu barangkali? Intinya kan gini ya, cahaya ketika dia melewati sebuah medium ya, itu kan terjadi dua kemungkinan ya. Maksudnya itu terpecah lah, bukan dua kemungkinannya, terpecah kan. Ada satu yang dipantulkan ya, ada sebagian lagi yang diteruskan gitu ya. Jadi ketika katakanlah misalkan cahaya ya dari udara masuk ke dalam air gitu kan pasti ada yang dipantulkan ya. Dan ada juga yang masuk ke dalam air ya. Jadi yang dipantulkan itu namanya reflektansi ya. Kalau yang diteruskan namanya transmitansi. Ya. Jadi kaitannya dengan pantulan dan terusan atau pembiasan ya, kita menyebutnya pembiasan ya kalau di cahaya itu ya. Nah ini dikaitkan dengan RGB tadi ya, dikaitkan dengan RGB ya. Jadi kalau biru ini seperti ini ya, koefisien pantulannya ya. Ya, terus kalau hijau seperti ini, kalau merah seperti ini ya. Jadi kalau kalian cermati ya, kalau warna biru ya, puncak dari pantulannya ya, itu pada frekuensi maaf bukan frekuensi ya, panjang gelombang ini ya. Kalau biru pada panjang gelombang apa itu pendek ya. Sementara kalau hijau di tengah ya. Sementara kalau merah itu di panjang gelombang panjang. Ya itu yang menjadi penyebab kenapa kok menghasilkan warna gitu ya. Jadi gini loh, maksud saya gini. Kenapa sih kok sebuah benda itu terlihat berwarna merah? Kan ada pertanyaan kayak gitu ya. Kenapa sih kok sebuah benda itu terlihat berwarna merah? Kenapa itu? Kenapa kok sebuah benda itu berwarna merah? Saya mau coba menjawab. Ya, silakan. Apakah itu karena dia memantulkan cahaya warna merah? Benar sekali. Jadi gitu. Jadi benda berwarna merah karena dia memantulkan warna merah. Benda berwarna hijau karena dia memantulkan warna hijau. Kira-kira begitu. Ya, benar gitu. Benar. Jawaban kali benar ya. Jadi gitu. Jadi terkait dengan cahaya yang dipantulkan ya. Jadi kayak daun ya. Daun itu lebih banyak memantulkan, itu anggapannya cahayanya cahaya matahari ya. Ini saya ngomong cahaya matahari ya. Soalnya kalau benda warnanya merah ya. Benda warna merah saya kasih cahaya hijau ya. Nanti warnanya gelap ya. Ceritanya gitu ya. Jadi warna itu juga bergantung sama cahaya yang digunakan ya. Katakanlah saya pakai cahaya yang sempurna ya, maksudnya cahaya yang lengkap ya, itu sinar matahari gitu. Kan lengkap cahaya matahari itu ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk warna biru yang dipantulkan kan biru ya, daerah biru kan daerah sekitar sini kan. Pantulan maksimumnya loh. Ini kan panjang gelombang biru di sini nih ya. Ini panjang gelombang hijau ini di sini, puncaknya ini loh. Ini gelombang merah ini. Nah, ini pantulannya ya. Jadi prinsipnya itu tadi ya. Jadi warna benda itu tergantung panjang gelombang yang dipantulkan. Nah, kalau transmitasi kan kebalikannya ya, kebalikan dari ini. Jadi kalau di sini yang dipantulkan ini bagian yang frekuensi biru, maka nanti yang diteruskan kan yang selain biru kan ini. Kebalikannya kan itu ya. Jadi pasti kalau di sini dipantulkan berarti yang di sini kan nggak diteruskan. Kalau yang di sini tidak dipantulkan berarti diteruskan ini. Pokoknya antara kedua grafik kanan kiri saling melengkapi nih ya. Soalnya kan terpecah ya. Ada bagian yang dipantulkan, ada yang diteruskan. Jadi kalau yang warna biru berarti yang diteruskan, yang dipantulkan itu warna biru, warna yang lain diteruskan kan itu ya. Begitu pula ini warna hijau kan tengah ya. Jadi bagian tengah yang dipantulkan, maka
bagian yang diteruskan hanya bagian pinggir-pinggir ini ya, bagian pinggir diteruskan. Gitu ya. Begitu pula ini merah ya, yang dipantulkan kan bagian yang ini, bagian yang panjang gelombang panjang ya, merah ini kan, maka yang diteruskan ya sebaliknya ya. Jadi saling melengkapi lah gitu ya. Jadi benar tadi ya jawaban Gali tadi ya. Jadi warna benar itu tergantung dari warna cahaya yang dipantulkan ya. Maaf, bukan warna cahaya. Gelombang cahaya yang dipantulkan ya. Gitu. Jadi kalau gelombang cahaya yang saya berikan itu katakanlah misalkan ya, benda itu memantulkan warna merah ya. Ketika saya beri cahaya lengkap sehingga terlihat merah. Tapi kalau misalkan saya kasih cahaya warna biru, maka kan tidak dipantulkan warna biru ya. Warna birunya kan diteruskan ya, atau diserap, diteruskan lah gitu ya. Sehingga mata kita akan melihat benda itu berwarna hitam ya. Gitu ya. Jadi warna itu juga bergantung sama sumber cahaya yang dipakai untuk menerangi lampu tersebut ya. Biasanya kan cahaya matahari gitu ya. Biasanya acuannya kan cahaya matahari. Nah, itu ya. Terus berikutnya apa lagi? Tentang apa ini? Ini tentang penggunaan paling sering ya dari gelombang cahaya. Ya, apa ini? UV dan IR ya. UV itu ultraviolet ya. Kemudian kalau IR infrared ya, infrared. Ya, ini mulai ini. Oh ya, ini bukan cahaya tampak ini ya. Sepertinya kalau tak lihat ini loh. Tak lihat gelombangnya loh. Ini kan kalau cahaya tampak kan ini kan panjang gelombangnya dari berapa tadi ini. Mana dari gelombang cahaya tampak ya? Cahaya tampak ini ya dari berapa ini? Ini loh. Pokoknya sekitar 380-an ya. 380 gampangnya gitu aja lah. Ya 400 lah, 400 sampai 750 ya dibulatkan aja. Buat gampang-gampang aja. Ini 400, ini 750 ya itu cahaya tampak ya. Kalau kita lihat di sini kan cahayanya kan inilah, ini kan lebih kecil ya. Lebih kecil dari 400 ini ya. Ya ini ultraviolet. Tapi kalau ini masuk cahaya tampak ini ya 400 ini ya. Ya cahaya tampak ini ya. Cahaya tampak ini ya. Iya, ini cahaya tampak ini ya. Ya, ini cahaya tampak. Terus, nah sampai sini kan, 768 cahaya tampak. Habis itu ini sudah infrared ini ya. Sudah di atas 750 ya. Ini infrared semua ya. Ya, ini terkait dengan apa nih? Oh, dengan sumber penghasilnya ya. Ya, jadi kayaknya ini menjelaskan sumber penghasil dari gelombang cahaya tersebut ya. Jadi kalau gelombangnya 330-an ini ya, ini kan infrared ya, itu dihasilkan oleh ini ya. Ini ya. Garis merkuri ya, jadi raksa ya, air atom merkuri ya, atom air raksa itu. Daerah ultraviolet ya. Ya, jadi dari radiasi ultraviolet atom air raksa ya. Kalau yang berikutnya, nah ini kan masuk ini kan garis ini ada line ya, Kenapa kok line ya? Ini kalian tahu? Kenapa kok menggunakan kata line ya? Ini kan ada violet mercury line, blue mercury line. Kenapa kok menggunakan line? Ada yang tahu jawabannya? Mau coba, Pak? Ya, silakan Kali. Gimana Kali? Kalau tidak salah itu line-line itu maksudnya begitu dia dipancarkan ke suatu objek apalah gitu, dia begitu dilihat spektrumnya ada ya, seperti spektrumnya. dalam kutip lubang gitu. Ya, kaitannya dengan spektrum tadi ya. Jadi gini, kalau semacam ada garis hitam. Ya, gitu. Benar, ada garis-garis gitu. Jadi terkait dengan spektrumnya. Jadi kalau cahaya matahari itu kan spektrumnya kontinu ya. Lengkap ya. Jadi spektrumnya kontinu dari warna
Bahkan nggak cuma merah sampai ungu ya, mulai dari infrared kan itu ya. Infrared sampai ultraviolet ya, bahkan ada juga gelombang radionya, ada sinar gamanya ya. Pokoknya lengkap lah. Tapi kalau yang berasal dari atom-atom ya, itu nggak berupa spektrum yang kontinu ya. Tapi spektrumnya yang diskrit ya, maksudnya itu berupa garis-garis. Kalau kontinu berarti kan nyambung ya. Jadi nggak berupa garis putus-putus gitu loh. Jadi line itu maksudnya itu garis spektrumnya ya, jadi berupa garis ya. Jadi spektrum garis ya, bukan spektrum kontinu kayak sinar matahari. Maksudnya gitu. Jadi nanti ada misalkan atom merkuri ya, atau atom air raksa itu ya, ada garis-garisnya ya. Cuma yang ini kan nggak kelihatan oleh mata manusia, soalnya ultraviolet ya. Ini nanti ada garis violet, garis biru, ya itu merkuri ya. Ada garis hijau untuk merkuri ya. Ini kan misalkan apa? Atom kadmium ya, atom hidrogen kan itu ya. Jadi atom-atom itu spektrumnya berupa garis-garis ya, tidak berupa kontinu seperti spektrumnya sinar matahari gitu ya. Nah, terus ultraviolet lagi ya, kembali ke ultraviolet lagi ya. Ya, iya. Habis saya di atasnya ultraviolet ya. Nah, benar sekali. Sampai saya baru nyadar ya. Ya, berikutnya ultraviolet. Jadi frekuensinya lebih tinggi dari violet ya, dari kata ultra. Ultra berarti di atasnya. Kalau tadi kan infra kan di bawahnya. Kalau sekarang ultra itu berarti di atasnya itu ya. Nah, kalau tadi inframerah ya, infrared kan sinar panas. Jadi efeknya itu panas ya. Jadi kalau kena badan kita ya, badan kita menjadi panas gitu ya. Terasa panas ya. Ya sinar matahari itu kan panas gitu ya. Karena kandungan infrarednya cukup besar. Kalau ultraviolet itu bukan sinar panas ya. Ya. Tapi punya efek bisa menimbulkan atau ya pokoknya bisa menimbulkan inilah apa itu namanya reaksi kimia, kayak reaksi kimia lah gitu ya. Jadi dia bisa membuat atom-atom menjadi terionisasi ya, sehingga nanti molekulnya bisa pecah gitu ya. Nah, itu adalah ultraviolet ya, jadi bisa merusak atau bukan merusak sih. Ya merusak lah, bisa merusak molekul ya. Makanya sinar UV ini kan banyak digunakan untuk membunuh kuman, membunuh virus gitu ya. Itu karena dia bisa merusak molekul ya. Jadi misalkan katakanlah virus COVID ya. Virus COVID-19 kita beri sinar ultraviolet ya, nanti molekulnya virus kan molekul protein kan ya. Jadi molekul protein dan molekulnya DNA-nya ya. DNA apa RNA, pokoknya molekul-molekulnya dia itu langsung menjadi terurai ya. Karena jadi pokoknya itu ultraviolet itu mempunyai efek kimia ya. Karena bisa mengionkan itu ya, mengionkan atom-atom ya. Jadi bisa merusak ikatan kimia ya. Kalau yang inframerah kan panas ya, hanya energi panas ya. Kalau ini menghasilkan energi reaksi kimia ini ya, energi kimia ya, ultraviolet ini ya. Salah satu penerapannya ya itu tadi untuk sterilisasi ya, untuk membunuh kuman, bahkan untuk reaksi kimia juga ya, nggak cuma untuk kuman ya, juga untuk mempercepat reaksi kimia dan lain-lain ya. Bahkan bisa menyebabkan ini ya, bisa menyebabkan kanker loh ultraviolet itu ya. Ya, radiasinya itu bisa menyebabkan kanker kulit, ya dan lain-lain kalau terkena radiasi ultraviolet. Nah, terus berikutnya ini yang lebih ganas lagi ya. Bahayanya lebih ganas lagi dari ultraviolet itu ini, sinar X ya. Jadi bahayanya lebih tinggi lagi ya. Jadi sinar gamma ya. Mungkin kalian tanya ya, loh kalau sinar X sinar X itu berbahaya, kenapa kok digunakan dalam kedokteran ya? Mungkin tanya gitu ya, kenapa ya? Sinar X kan berbahaya ya. Lebih bahaya dari sinar UV kan. Sinar ultraviolet kan sudah bahaya ya.
Apalagi sinar X lebih bahaya lagi kan itu ya. Tapi kenapa kok digunakan dalam kedokteran ya? Mungkin kalian bisa jawab itu. Ada yang tahu jawabannya itu? Sinar bahaya kok dipakai? Ya, silakan Gali. Gimana Gali? Oke, Bang. Menurut saya sinar X meskipun berbahaya, tetapi tetap dipakai itu karena ia bisa menembus semua Iya, benar sekali. bagian tubuh kita selain tulang. Jadi Iya, kita benar bisa sekali. melihat kejadian fraktura atau keanehan lain yang berhubungan dengan tulang tadi. Ya, Ditambah benar sekali. dengan penggunaan yang tidak berlebihan atau penggunaan yang cukup atau aman, bahayanya bisa diminimalisir. Iya, benar sekali. Cepat sekali jawabannya Gali ya. Memang bahaya ya. Cuma kan ada manfaatnya ya. Yaitu bisa untuk memotret kan gitu ya. Kan kalau kita pakai cahaya kan nggak bisa tembus kan ya. Nggak bisa sampai tembus, sampai kulit ya. Gitu kan. Jadi dengan menggunakan sinar X bisa tembus kan ya, sampai tulang gitu ya. Nah itu. Jadi yang dimanfaatkan itu tembusnya itu tadi. Jadi kita kepingin lihat apa yang terjadi di dalam organ di dalam tubuh gitu ya. Kalau pakai cahaya kan nggak mungkin kan, dipantulkan kan, nggak ada yang diteruskan. Jadi harus pakai sinar X. Tapi ya itu tadi harus dalam dosis ya dan lama ya. Meskipun dosisnya kecil, tapi kalau lama ya bahaya juga ya. Jadi terkait dengan kekuatan, dosis kan kekuatan ya. Juga terkait dengan lamanya paparan ya. Itu juga penting itu ya. Meskipun dosisnya kecil, tapi kalau sering ya bisa merusak molekul-molekul protein di dalam tubuh kita ya. Nanti akibatnya ya bisa timbul kanker, kelainan genetik ya. Terutama yang paling sensitif itu apa ya? Sel-sel yang terkait dengan reproduksi ya. Jadi perlu kalian ketahui, sel-sel reproduksi ya itu sangat sensitif terhadap radiasi-radiasi termasuk ultraviolet, sinar X, sinar gamma itu. Ya. Jadi harus mendapat perlindungan ekstra dibandingkan dengan apa itu sel-sel lainnya. Katanya sih gitu ya. Seperti itu. Jadi tetap manfaatnya kita dia untuk melihat bagian dalam organ tubuh ya, terutama terkait dengan kelainan kan dia. Kan nggak bisa dilihat dengan sinar cahaya biasa ya. Termasuk sinar gamma ya. Jadi sebetulnya pemanfaatan sinar X sama sinar gamma itu penerapannya sama gitu ya. Bedanya hanya masalah alat yang digunakan kan itu ya. Kalau sinar X itu kan menggunakan peralatan-peralatan dengan tegangan tinggi gitu ya. Jadi untuk menghasilkan sinar X kan butuh tegangan tinggi. Tapi kalau sinar gamma kan nggak perlu ya. Itu bedanya ya. Jadi untuk menghasilkan sinar X butuh alat pembangkit tegangan tinggi untuk menghasilkan apa tadi? Sinar katoda ya. Sinar katoda dengan energi tinggi nanti numbuk anoda sehingga dari anoda nanti timbul sinar X kan gitu ya. Tapi kalau sinar gamma nggak perlu itu ya. Karena sinar gamma berasal dari atom-atom atau inti atom yang radioaktif ya. Jadi peralatannya nggak perlu serumit sinar X ya. Rangkaian maksud itu rangkaian peralatannya itu loh. Ya, tapi sama-sama bahaya ya. Baik sinar X maupun sinar gamma itu ya. Ya kebanyakan penerapannya itu kalau dalam bidang kedokteran itu tadi ya digunakan untuk melihat bagian dalam tubuh manusia. Kalau dalam bidang keteknikan biasanya melihat kerusakan pada konstruksi ya. Kan kita nggak bisa misalkan ada bangunan gitu ya, konstruksinya ada yang salah atau nggak kan kita nggak bisa ngelihat kan. Kalau nggak pakai sinar yang bisa nembus, itu apa? Sinar X sama sinar gamma ya. Cuma kalau sinar X kan palatannya ruwet gitu ya. Jadi nggak bisa dibawa kemana-mana ya. Yang paling gampang kan pakai sinar gamma ya, karena menggunakan bahan radioaktif. Itu ya kalau penggunaannya di dalam konstruksi ya. Konstruksi gedung ya. Atau konstruksi jembatan ya. Mungkin ada pengelasan yang nggak benar ya. Ya kan awalnya kan nggak tahu roboh dia ternyata karena pengelasannya nggak benar ya. Itu kan kalau dilihat langsung kan nggak kelihatan. Jadi harus inspeksinya ya. Pemeriksaannya menggunakan ini. Biasanya menggunakan sinar gamma sih biasanya ya, soalnya bisa dibawa kemana-mana. Kalau sinar X kan nggak bisa ya, karena peralatannya besar gitu ya, berat gitu ya. Kalau sinar gamma sih enak bisa dibawa kemana-mana ya, tapi tetap harus dengan prosedur keselamatan yang
yang ketat ya, karena itu bahan-bahan yang radiasi yang membahayakan kesehatan ya, kesehatan manusia ya. Oh sudah ya. Oke, masih ada sekitar 5 menitan. Mungkin ada pertanyaan barangkali ya. Jadi pembahasannya tentang spektrum gelombang elektromagnetik ya, dari yang paling bawah gelombang radio yang dihasilkan oleh rangkaian elektronik ya, elektron-elektron yang mengalir di dalam rangkaian elektronik ya, sampai sinar gamma yang dihasilkan oleh inti atom yang tidak stabil ya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak.